Selamat malam, teman. Kembali kita bergabung lagi dalam Zoom online kita dalam pembedahan buku. Hari ini kita perdana membedah buku 2 Korintus. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semangat lagi yang baru, pemeliharaan, untuk anugerah-Mu yang Kau selalu berikan buat kami. Engkau selalu setia, Tuhan Yesus, berbuat kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa, untuk belas kasihanmu yang Kau terus berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau terus mengampuni kami salah dosa kami, biar kami boleh terus meresponi dengan benar jaminan pengampunan yang Kau berikan buat kami. Biar hidup kami terus Tuhan Yesus terfokus Tuhan pada karya salib-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kembali lagi Tuhan Yesus, kami bersama teman-teman kami yang akan bergabung dalam Zoom online kami. Oh Tuhan, rindu kami belajar kembali membedah buku 2 kitab Korintus ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong berikan kami roh pengertian daripadamu, hikmat daripadamu, biar apa yang kami pelajari dari minggu ke minggu itu tidak mendatangkan sia-sia Tuhan, tapi boleh mendatangkan berkat dan kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Engkau juga berkati teman kami yang hanya bisa melihat rekaman Tuhan, berkati juga mereka seperti Engkau memberkati kami saat malam hari ini. Kami sungguh percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu, dalam hamba-Mu mempersiapkan Tuhan Yesus, baca dari berbagai macam sumber Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, itu semua daripadamu Tuhan. Biar Engkau saja yang terus berikan hikmat urapan daripadamu. Biar apa yang diperkatakan itu semua daripadamu dan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 karena ini pendahuluan dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan terus memperlengkapi kita. Puji Tuhan. Kita memasuki surat 2 Korintus dari seri buku yang sama yang menjadi referensi utama kita. Kalau 1 Korintus penulisnya adalah Gordon V, maka 2 Korintus penulisnya adalah Paul Barnett. Ini sedikit cuplikan dari apa yang akan kita lihat di beberapa minggu ke depan. Malam hari ini kita akan melihat satu introduksi atau pendahuluan, perkenalan, kemudian 1A, salam. Itu mencakup pasal 1, ayat 1 sampai 2. Puji Tuhan. Tentu nggak bosan-bosan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah kita lalui selama kurang lebih 1,5 tahun bedah buku 1 Korintus. Malam hari ini di tanggal 2 bulan 4 tahun 24 kita mulai bedah buku
2 Korintus. Kita serahkan semata-mata ke dalam tangan Kristus Yesus yang akan terus bekerja dalam hidup kita, yang akan terus berkarya dalam hidup kita, yang akan terus melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita lewat berbagai sarana anugerah yang Ia sediakan bagi kita, termasuk Bible study, khususnya bedah buku yang akan kita lakukan setiap Selasa malam. Kita percaya saat kita sungguh-sungguh anggap, yakini bedah buku lewat Zoom online di setiap Selasa malam ini sebagai sarana Allah mengalirkan anugerah bagi kita. Kita percaya anugerah demi anugerah yang selalu fresh itu menjadi bagian kita, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita dalam kita menjalani kekristenan kita. Puji Tuhan, saya kembali mau mengulang sedikit apa yang menjadi pendahuluan 1 Korintus. Kita akan ulang secara cepat untuk menjadi pendahuluan sebelum kita masuk ke buku kita. Puji Tuhan. Kronologis surat menyurat Paulus dan jemaat Korintus. Paulus memulai penginjilan di Korintus pada musim gugur tahun 50 Masehi setelah ia melayani kota Athena. Itu kita tercatat di KPR Kisah Para Rasul 18. Selama 1,5 tahun Paulus melayani kota Korintus, menginjili penduduk kota Korintus, melayani bahkan sebagai gembala di kota Korintus. Tetapi tentu kita tahu bersama, istilah Tante Yeni, jubah Paulus, panggilan Paulus bukanlah gembala. Ia rasul. Karena itu setelah 8 bulan di Korintus, ia melanjutkan pelayanannya sebagai rasul ke kota Efesus. Di kota ini, di Efesus, ketika baru memulai pelayanannya di kota ini, Paulus terima laporan yang tidak enak dari perwakilan gereja Korintus, yaitu tentang dosa seksual yang tidak ditindak tegas, alias jemaat Korintus melakukan pembiaran terhadap dosa seksual. Untuk itu, Paulus menulis surat yang pertama bagi jemaat Korintus. Surat yang sudah tidak ada lagi bagi gereja modern. Tidak ditemukan oleh para arkeolog. Pertanyaannya, bagaimana respons jemaat terhadap surat yang pertama tadi? Surat Paulus menyikapi dosa seksual, atau lebih tepatnya menyikapi pembiaran dosa seksual. Ternyata respon jemaat Korintus tidak baik. Surat Paulus tidak disambut dengan benar. Itulah sebabnya perwakilan gereja Korintus melaporkan kembali apa yang terjadi. Dilaporkan kepada Paulus, yaitu bahwa jemaat menolak mengikuti Rasul Paulus, mengikuti nasihat yang ia berikan. Terima laporan ini, Paulus menulis surat kedua, surat yang kita kenal sebagai surat 1 Korintus. Kembali pertanyaannya, bagaimana respons jemaat Korintus terhadap surat yang kedua ini, surat yang kita kenal sebagai 1 Korintus? Ternyata lebih parah penolakan mereka. Mereka bukan hanya meragukan bahwa Paulus itu rasul, mereka menolak kerasulan Rasul Paulus. Penolakan keras inilah yang memaksa Paulus datang mengunjungi mereka secara langsung. Yang ternyata
mengakibatkan, menghasilkan penolakan dari pimpinan Jemaat Korintus terhadap Rasul Paulus. Paulus bahkan dalam catatan para teolog diusir, tentu secara halus diusir dari tengah jemaat Korintus. Para pemimpin mempengaruhi mayoritas jemaat. Paulus pun pergi, dia kini kembali ke Efesus dan merespon penolakan ini dengan menulis surat yang ketiga, sebuah surat yang amat sangat keras, yang menurut para teolog, Paulus sendiri sesali di kemudian hari bahwa ia telah menulis surat tersebut. Surat yang ketiga ini pun sudah tidak ada di antara kita. Surat ini dibawa oleh Titus untuk dibacakan di tengah jemaat Korintus. Titus diyakini punya peran penting dalam keberhasilan surat yang ketiga ini untuk mempertobatkan jemaat Korintus, di mana para pemimpin yang jahat dihukum, sedangkan jemaat yang terhasut itu kemudian bertobat dan diampuni. Demikian sehingga saat Rasul Paulus menulis surat yang keempat, itu dalam rangka memperindah kembali hubungan antara jemaat Korintus dan dirinya. Hubungan yang rusak, relasi yang broken, itu tentu memerlukan proses, memerlukan waktu untuk kembali indah. Dan surat 2 Korintus ini, surat keempat ini merupakan salah satu bagian dari proses menuju kembali indahnya hubungan Paulus dan jemaat Korintus. Itu yang menjadi pendahuluan. Kita masuk ke buku kita, puji Tuhan. Kelihatan full ya. Surat keempat inilah yang menjadi surat 2 Korintus. Puji Tuhan. Kita sudah lihat full, saya lihat di HP Mama Rini, full, meskipun di saya sedikit kepotong ini. Ya, puji Tuhan. Kita mulai. Malam hari ini kita mempelajari pendahuluan dan salam dari surat Paulus yang kedua bagi jemaat Korintus. Puji Tuhan. Surat ini ditulis untuk memulihkan hubungan yang hancur. Setelah dipulihkan, terjalin kembali, tentu perlu proses yang nggak mudah. Tahap demi tahap. Diperlukan perjuangan, diperlukan usaha-usaha yang intens untuk kembali mencapai kemesraan dalam hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Korintus. Dalam lingkup yang lebih kecil, kita bisa melihat bagaimana Paulus rindu mereka yang bertobat tapi masih punya rasa bersalah, itu perlu pengampunan Paulus, perlu peneguhan dari Rasul ini bahwa mereka benar-benar diampuni dan dapat kembali memasuki hubungan yang semakin indah dengan Paulus. Paulus sadar ini salah satu tanggung jawab dirinya sebagai rasul, sebagai utusan Allah yang gak mau jemaat Korintus tenggelam dalam rasa bersalah. Sikap Paulus ini tentu mencerminkan sikap Allah sendiri, sikap Kristus sendiri yang gak mau kita tenggelam dalam rasa bersalah. Baik dalam hubungan kita dengan sesama yang kepadanya kita telah buat salah, tentu terlebih dalam hubungan kita dengan Allah yang terus-menerus kita berbuat salah kepadanya.
Kristus gak mau kita tenggelam dalam rasa bersalah. Ia mau kita yakin bahwa kita diampuni, dan untuk memasuki proses demi proses rekonsiliasi dalam hubungan yang semakin hari semakin indah. Paulus sadari tugasnya, tanggung jawabnya untuk mencerminkan sikap Allah, karakter Allah kepada jemaat Korintus. Sehingga tentu diharapkan nggak ada jemaat Korintus yang tenggelam dalam rasa bersalah setelah beberapa waktu yang lalu menolak Paulus sedemikian keras, mengusir Paulus, merendahkan Rasul Paulus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bicara tentang penghiburan, kita lihat selanjutnya yang Paulus singkapkan lewat ayat-ayat ini. Kita masih di pendahuluan 1-11. Sambil teman-teman lihat ayat demi ayat 1-11. Puji Tuhan. Selanjutnya, ketenangan, penghiburan yang Paulus share kepada jemaat Korintus itu juga berhubungan dengan kemampuan Paulus, ketangguhan Paulus menghadapi aniaya. Puji Tuhan. Paulus singkapkan di bagian ini bahwa ketangguhannya, ketahanannya menghadapi aniaya itu berkaitan erat dengan doa jemaat Korintus bagi dirinya. Ini kembali tentang rekonsiliasi hubungan mereka. Ini pun dalam rangka memperindah kembali hubungan mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini mengajari kita, puji Tuhan, saat kita berdoa bagi sesama saudara seiman untuk mereka kuat menghadapi penderitaan, masalah hidup, tekanan hidup, seperti jemaat Korintus berdoa untuk Paulus. Maka saat yang didoakan ini kuat, nggak patah hati, nggak jadi pahit kepada Tuhan, bahkan dalam penderitaan yang demikian berat tetap kuat, maka kita yang mendoakan, kita ikut bersuka cita. Seperti halnya jemaat Korintus. Mereka berdoa untuk Paulus dan Paulus ternyata tetap kuat. Itu membuat mereka bersuka cita. Oh, doa kami Allah jawab. Kita tahu bersama bahwa saat Paulus bicara tentang rekonsiliasi, pemulihan hubungan yang kembali indah, kemudian ketahanan dalam penderitaan, juga doa yang dipanjatkan untuk sesama, itu semua Paulus bungkus dengan karakter Allah, puji Tuhan, dan karya Allah, puji Tuhan. Karakter Allah, karya Allah, puji Tuhan, puji Tuhan. Semata-mata karena Allah. Jadi saat kita lihat ketahanan Paulus, ketangguhan Paulus, itu karena Allah, karena Kristus. Paulus bertahan bukan karena dia memang terlahir tangguh, tetapi harus dipahami itu
karya Allah dalam hidup Paulus. Ketangguhan Paulus juga bukan karena doa jemaat sebagai faktor utama. Bukan. Tetapi sekali lagi karena karakter Allah, karena karya Allah lewat doa jemaat, Paulus kuat bertahan. Puji Tuhan. Karena itu lagi dan lagi berulang-ulang dalam surat-suratnya, Paulus memperkenalkan karakter dan karya Allah. Pertama, ayat 4, Paulus memperkenalkan Allah sebagai sumber penghiburan yang selalu menghibur umatnya setiap kali umatnya hadapi penderitaan. Kedua, ya maaf ini salah tekan ternyata ini. Begini dulu ya, saya coba hilangin. Saya hilangin. Ya ini ketiga, kedua tadi ya, baru kedua, ayat 9 sampai 10. Saat Paulus memperkenalkan karakter dan karya Allah, Paulus bilang bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang mati. Karena itulah di dalam Dia, di dalam Kristus selalu ada harapan. Dan bahwa hanya Dia saja yang layak dipuji atas setiap jawaban doa. Itu yang kedua. Sekali lagi ini masih dalam rangka Paulus memperkenalkan karakter Allah. Kemudian ketiga, nanti di ayat 18, 19, 22, Paulus memperkenalkan bahwa Allah itu setia, bahwa Ia yang menjamin proses pertumbuhan iman jemaat Korintus. Terakhir di pendahuluan pasal 1 ayat 1 sampai 11, Rasul Paulus memberi beberapa alasan dari penderitaan ilahi. Penderitaan yang orang-orang Kristen alami sesuai dengan panggilan dan rancangan Kristus. Ada manfaatnya, ada tujuannya. Penderitaan ilahi bermanfaat pertama, membangkitkan belas kasih kepada mereka yang sedang menderita. Membangkitkan empati di hati kita untuk mendoakan dan berusaha menolong mereka yang sedang menghadapi penderitaan. Kalau kita nggak pernah menderita bagi Kristus, demi Kristus, maka kita akan nggak bisa berempati ketika sesama kita menghadapi penderitaan. Itu manfaat penderitaan ilahi yang pertama. Kedua, membangkitkan dorongan bagi sesama
encouragement yang dapat kita berikan bagi sesama, di mana penghiburan ilahi itu menjadi sebuah kenyataan ketika kita menghadapi penderitaan. Tanpa proses ini, penghiburan itu sekadar teori di pikiran kita. Saat kita rela menderita demi kepentingan Kristus, maka kita sedang mengizinkan teori yang di pikiran kita itu menembus kedalaman hati kita. Teori tentang penghiburan ilahi itu menjadi sebuah kenyataan di hidup kita. Pengalaman ini menjadi modal kuat saat kita memberi kata-kata penghiburan, kata-kata dorongan bagi sesama yang sedang menderita. Karena kita sudah alami, kita bisa menjadi saksi hidup dari bagaimana Allah menghiburkan orang-orang yang menderita. Ketiga, manfaat penderitaan adalah membangkitkan pengharapan. Kita yang sudah ditolong saat menghadapi tantangan hidup, penderitaan, masalah-masalah yang harus memang kita lalui sebagai pengikut Kristus. Saat kita bisa lalui itu, maka kita memperoleh keyakinan yang bertambah-tambah. Allah akan memampukan kita juga di kemudian hari saat kita harus hadapi tantangan. Mungkin tantangan yang lebih ringan itu tentu akan lebih mudah kita lalui. Tetapi tantangan yang lebih berat pun kita percaya Allah yang dahulu telah menolong kita lalui tantangan masalah hidup, Allah yang sama juga akan menolong kita, memampukan kita, menjadikan kita lebih dari pemenang, menjadikan kita orang-orang yang tangguh dalam masalah seberat apapun, dalam keyakinan bahwa Allah tidak mungkin membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Puji Tuhan, kita diskusi dulu. Silakan Ibu Rini. Ya, teman-teman, selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Baru perdana kita bedah 2 Korintus. Banyak teman-teman yang bergabung. Mungkin dengan pembahasan yang baru, pendahuluan ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Boleh. Kalau belum ada kita lanjut ya. Di ini dulu, disimpan-simpan dulu itu pertanyaan-pertanyaannya. Puji Tuhan, kita lanjutkan. Di ayat pertama kita masuk.
Di surat-surat sebelumnya, seperti dapat kita lihat di 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, saat Paulus mulai suratnya, ia tidak menyebut dirinya sebagai rasul. Namun di surat 1 Korintus, 2 Korintus, ia menyebut dirinya sebagai rasul. Ini diyakini dilatar belakangi oleh gerakan cukup kuat yang hadir di tengah jemaat Korintus, meragukan bahkan menentang kerasulan Paulus. Karena itu, kepada gereja yang ia dirikan ini, Paulus nggak ragu memperkenalkan dirinya, menyebut dirinya sebagai rasul. Kita bisa sambil lihat ayat 1, 1 Korintus 1, ayat 1, 2 Korintus 1. Tentu kita yakin, seyakin-yakinnya, alasan Paulus menyebut dirinya rasul nggak bersifat egois, tetapi justru demi kepentingan jemaat Korintus. Dengan alur berpikir kurang lebih seperti ini. Kita lihat ayatnya. Ini yang bisa menjadi dasar. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Lewat ayat ini kita mengerti bahwa jemaat Korintus itu diselamatkan oleh Injil yang Paulus bawa. Mereka mempercayai apa yang Paulus katakan. Mereka membuka diri dan menerima Paulus dengan setiap pesan-pesannya. Paulus dalam ayat tadi dikatakan diutus Allah untuk mendamaikan jemaat Korintus dengan dirinya, dengan Allah. Ini awal mula jemaat Korintus diselamatkan. Inilah kondisi mereka terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jika kemudian hari mereka menolak Paulus, yang berarti mereka menolak Injil yang sama yang dahulu Paulus beritakan, ini tentu membangkitkan keraguan apakah benar jemaat Korintus diselamatkan. Apakah benar jemaat Korintus itu diperdamaikan dengan Allah? Karena itulah Paulus berusaha meyakinkan mereka untuk benar-benar menerima kerasulannya. Karena dua hal ini ternyata nggak bisa dipisahkan. Penerimaan mereka terhadap Injil dan penerimaan mereka terhadap kerasulan Paulus sebagai orang yang diutus Allah. Orang yang dalam ayat 1 kan, orang yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus. Menolak rasulan Paulus, menolak fakta bahwa oleh kehendak Allah Paulus menjadi rasul, itu sama dengan menolak diperdamaikan dengan Allah. Ini urutan logis yang dapat kita coba bayangkan sebagai alasan mengapa Paulus perlu memperkenalkan diri sebagai rasul. Ini sekali lagi nggak ia lakukan pada suratnya di Tesalonika. Enggak, Paulus nggak lakukan hal ini.
tapi demi kepentingan jemaat Korintus yang meragukan kerasulannya, yang karena itu membahayakan keselamatan mereka, Paulus perlu memberi penegasan bahwa ia benar-benar rasul oleh kehendak Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, implikasi sederhananya bagi saya, ini memberi peringatan kepada kita terhadap kecenderungan menghakimi sesama sebagai orang sombong saat mereka menyertakan gelar di depan atau di belakang nama mereka. Ini mengingatkan kita untuk enggak mudah menghakimi hati sesama. Hanya berdasarkan tadi. Dia sering tulis gelar di namanya. Tentu menghakimi itu boleh. Alkitab pun mengajari kita untuk menghakimi. Tetapi mesti dengan pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Nggak bisa kita menghakimi seseorang hanya berdasarkan kesukaannya menuliskan gelar di depan atau di belakang namanya. Takutnya saat kita membiarkan kecenderungan ini menjadi bagian hidup kita, takutnya kita akan menolak orang-orang seperti Paulus. Paulus punya alasan khusus menyebut dirinya sendiri sebagai rasul. Kalau kita membiarkan kecenderungan kita sembarangan saja menghakimi orang, kita pasti akan menolak Paulus. Ngapain nih orang sok-sokan menyebut dirinya rasul? Karena itulah, setiap penghakiman harus didasari oleh pertimbangan yang kuat dan menyeluruh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita masuk tentang jemaat Allah di Korintus, puji Tuhan. The church in Corinth. Sekarang kita mengenal gereja itu sebagai gedung, sebagai organisasi keagamaan, sebagai denominasi. Itu sekarang. Tetapi di zaman Paulus menulis surat ini, church atau eklesia dalam bahasa Yunani itu menunjuk pada perkumpulan, persekutuan. Puji Tuhan. Sebuah istilah tadi eklesia yang Paulus adopsi dari Septuaginta. LXX ini kita baca Septuaginta. 70. Mengapa 70? Karena yang menyusun LXX, yang menyusun Septuaginta itu 70 orang. Paulus mengadopsi eklesia dari Septuaginta. Septuaginta adalah Perjanjian Lama diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kita lihat salah satu ayat PL yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai eklesia. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah. Inilah yang Paulus kutip, jemaat atau jemaah umat Allah. Inilah yang Paulus adopsi. Puji Tuhan.
Jadi tentu Perjanjian Lama, hakim-hakim tadi dalam aslinya itu gunakan bahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan ke dalam Septuagint, itu dalam bahasa Yunani. Dan disitulah muncul kata eklesia, Paulus ambil itu jadi tulisannya. Puji Tuhan, itulah gambaran mengapa diulang-ulang dalam Perjanjian Baru, Septuaginta, LXX itu akan diulang-ulang, akan muncul dan muncul terus, karena sesungguhnya Septuaginta itu, LXX itu merupakan jembatan dari PL dan PB. PL bahasa Ibrani diterjemahkan ke Septuaginta bahasa Yunani, kemudian banyak dikutip Septuaginta ini oleh penulis Perjanjian Baru. Jadi sekali lagi, Septuaginta, LXX itu jembatan antara PL dan PB. Puji Tuhan. Istilah eklesia ditujukan kepada kumpulan umat Allah, biasanya dalam jumlah yang besar. Kemudian yang unik adalah Paulus menyebut church, eklesia di Korintus. Yang berarti jemaat Allah yang ada di kota Korintus. Jemaat Allah yang bersifat eskatologis, berkaitan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Zaman akhir, akhir dari segala zaman akhir. Kita lihat ayatnya. Sebab kalian, jemaat Allah, sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, sumber hidupmu yang sejati adalah Kristus. Dan bila ia tampak nanti, kalian juga akan tampil bersama-sama dengan dia dalam kebesarannya. Jadi, sampai detik ini, jemaat Allah nggak tampil dalam keadaan sebenarnya. Masih tersembunyi dalam Allah. Nanti di hari kedatangan Kristus kembali, barulah keadaan sebenarnya dari jemaat Allah itu akan ditampilkan seputuh-putuhnya, sepenuh-penuhnya. Puji Tuhan, ini tentu membangkitkan pengharapan kita. Seburuk apapun gereja, persekutuan, jemaat Allah yang kita hadapi, saat jemaat Allah ini terus berproses bersama Kristus, kita akan benar-benar dikatakan di sini menunjukkan kebesaran kita, kemuliaan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat Yesus datang kembali, kita lompat sedikit, kita lanjut ke ayat 2. Puji Tuhan. Kita mengakhiri pembahasan kita malam hari ini dengan melihat Allah sebagai Bapa. Puji Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Allah Israel sebagai Bapa, Yesus Kristus sebagai
Tuhan. Kita akan kembali refresh ingatan kita tentang bahasan ini sebagai penutup dari bahasan kita malam hari ini. Puji Tuhan. Kembali Paulus mengutip Septuaginta. Puji Tuhan. Khususnya dalam ia memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Paulus kembali adopsi istilah atau ayat-ayat atau bagian-bagian dari Septuaginta. Sedangkan tentang sebutan atau panggilan Allah Israel sebagai Bapa itu tentu nggak bisa dilepaskan dari pengajaran Yesus sendiri yang ternyata begitu mempengaruhi gereja sejak lahirnya. Termasuk saat Rasul Paulus tulis surat ini. Yesus ajari murid-muridnya doa Bapa kami. Menyebut Allah Israel sebagai Bapa. Nah, pemahaman itu segera tertransfer kepada gereja dari sejak lahirnya gereja. Sedangkan Yesus Paulus sebut sebagai Tuhan. Ini yang berulang-ulang, yang paling umum muncul dalam surat-surat Rasul Paulus. Yesus sebagai Tuhan, Allah Israel sebagai Bapa. Kata Kyrios dalam Septuaginta itu digunakan untuk menyebut Yahweh, Allah Israel, yang namanya begitu kudus, begitu sakral. Yahweh itu dituliskan oleh 70 orang tadi sebagai Kyrios. Dalam Septuaginta, Yahweh nggak ditulis sebagai Yahweh, tetapi sebagai Kyrios. Dan Paulus ambil Kyrios ini untuk menggelari Yesus. Kita sudah lihat bahwa dalam teologi Paulus, Yesus ya Allah. Penyebutan Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai Tuhan, itu hanya untuk membedakan pribadi dalam Trinitas. Puji Tuhan. Kembali kita belajar dan belajar tentang Trinitas, berulang-ulang kita belajar. Puji Tuhan. Sama-sama Allah baik. Allah sebagai Bapa dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Berikut beberapa ayat. Ada 3 kita bandingkan malam hari ini untuk meyakinkan kita bahwa Paulus saat kutip Septuaginta yang berisi kata Kyrios, yaitu Yahweh tadi, ia gantikan di situ untuk menyebut Yesus. Sekali lagi untuk memberi penegasan bahwa dalam teologi, dalam pemahaman Paulus, Yesus itu Allah. Puji Tuhan. Ini 1 Tesalonika 4:16 dibandingkan dengan Mazmur 46 ayat 7. Nanti teman-teman bisa selidiki lagi jika penasaran.
Maaf ini. Ini Roma 10 ayat 9 dan 13. Dibandingkan dengan Yoel 2 ayat 32. Maaf ini cuman tulis 3 ya. Terakhir, Filipi 2 ayat 10 sampai 11 itu Paulus kutip Yesaya 45 ayat 22 23. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat dalam buku kita ini bahwa pengakuan Yesus sebagai Tuhan merupakan poin penting dalam kekristenan, harus dinyatakan oleh seseorang yang dibaptis sebagai pengakuannya di hadapan umum. Karena itu dapat kita pahami bahwa dalam teologi Paulus, kekristenan nggak bisa dipisahkan dari pewahyuan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah nggak bisa dimengerti secara terpisah dari pewahyuan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kemiskinannya, dalam kelemahannya, bahwa ia dibuat menjadi dosa, tapi juga dalam kebangkitan dan pemuliaannya. Kemudian kita lihat bahwa pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu pun nggak sebatas di awal seseorang menjadi Kristen, tapi harus diyakini terus termasuk saat mereka jemaat Allah harus berhadapan dengan konsep-konsep yang memperkenalkan Bapa Tuhan, memperkenalkan Allah Kristus, berbeda dengan konsep yang Paulus jelaskan di bagian ini. Puji Tuhan. Kita lihat ayatnya. Saudara tampaknya sangat mudah terpengaruh. Saudara mempercayai apa saja yang dikatakan orang. Sekalipun orang itu berkhotbah mengenai Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan. Atau mengenai roh yang lain daripada Roh Kudus yang telah saudara terima. Atau menunjukkan jalan yang lain untuk memperoleh keselamatan. Semua itu saudara telan begitu saja. Itulah sebabnya Paulus mengulang-ulang konsep ini dalam suratnya. Karena bukan hanya berhubungan dengan pengakuan secara publik saat seseorang dibaptis, tetapi juga dalam menghadapi konsep Allah Tuhan Bapa Kristus yang berbeda dari yang Paulus ajarkan. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita malam hari ini sebagai yang perdana dari bedah buku 2 Korintus memperlengkapi kita semua. Kita yakini dari buku referensi kita akan memperoleh banyak
hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin lama, tetapi kita lupakan, dan itu kita syukuri sebagai pembelajaran yang saat kita terus bergantung pada Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Teman-teman mungkin ada mau menambahkan atau bertanya tentang pendahuluan yang kita bahas malam ini? Boleh. Sepertinya udah ini semua ya, udah katam kalau menurut ini pembelajaran di tangga sebelah. Oke, kita tutup pembelajaran kita malam ini. Kita terus, kami rindu terus biar bergabung di minggu-minggu selanjutnya. Nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa ya, Nas. Terima kasih untuk bergabungnya malam ini. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk tahun lalu Tuhan sudah memimpin kami ya Tuhan dalam mempelajari 1 Korintus ya Tuhan Yesus. Kami mendapat banyak berkat di dalamnya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pada saat kami mempelajari kitab 2 Korintus ini pun ya Tuhan, berkat yang sama ya Tuhan, berkat yang luar biasa pun menjadi bagian milik kami ya Bapa. Dalam kami menghadapi persoalan dan pencobaan ya Tuhan, mungkin berbeda versi dengan yang dihadapi oleh Paulus ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Allah yang sama yang kami sembah ya Tuhan Yesus, juga sanggup menyatakan kuasanya ya Tuhan Yesus bagi kami ya Bapa. Sehingga dalam masalah pun ya Tuhan, hubungan yang tidak baik dengan sesama atau dengan Tuhan sendiri pun, kami akan dipulihkan ya Tuhan Yesus, dan di dalamnya ya Tuhan kami boleh melihat ya Tuhan Yesus kebenaran Allah ya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan ya Tuhan Yesus melalui apapun yang kami alami dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk Bung Semi dan Karini ya Bapa. Terima kasih banyak untuk teman-teman kami yang bergabung pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Yesus Allah Roh Kudus terus menambahkan hikmat dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan untuk Bung Semi ya Bapa. Sehingga lebih lagi ya Tuhan Yesus melalui hikmat yang daripadamu ya Bapa, semakin banyak rahasia firman Tuhan yang disingkapkan ya Bapa. Dan kami semua ya Tuhan yang belajar di dalamnya ya Bapa, memperoleh pengetahuan yang daripadamu ya Tuhan Yesus, firman yang murni ya Tuhan Yesus. Bukan hanya itu ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan untuk mengikuti dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, yang malam hari ini berkat-Mu atas kami semua ya Bapa. Pertemukan kami ya Tuhan Yesus minggu depan ya, dengan kerinduan yang sama ya Tuhan, untuk terus menggali kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami tutup Bible study kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.